Ada nomor perkaranya, baru saya bisa memberikan tanggapan. Tapi kalau saya tidak terima dan saya tidak tahu apakah itu sudah terdaftar atau tidak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, saya mohon maaf, saya takut salah nanti memberikan tanggapan. Takutnya tidak ada yang berubah. Nah, tapi kalau saya sudah terima surat dakwaan dan saya cek benar ada nomor perkara di sini, berarti itu yang benar. Nah, itu saya bisa tanggapi. Ya. Ini terdaftar di ruang sidang 5 ya? Ya, sidangnya di ruang sidang 5 nanti. Nanti apakah terbuka atau tertutup? Pasti terbuka, karena kan bukan sidang terkait dengan kesusilaan, bukan sidang terkait dengan anak. Insya Allah teman-teman media boleh masuk. Terkait keadaan kita Irian sendiri kan? Baik, alhamdulillah. Ada juga lewat video Pak? Itu teknis ya, nanti setelah mediasi nanti. Mediasi itu kan nanti akan diizinkan, diminta supaya hadir atau tidak hadir. Oke, punten. Makasih Bang. Gali. Mas, Cek ke PTSP. ini kita sendiri sudah ada kabar Pak kondisinya seperti apa? Ya, kalau kondisinya sih pada saat saya antar hari Kamis itu sehat, alhamdulillah, sehat walafiat. Doain aja, karena ini kan bagian dari perjuangan dia untuk mengungkap dan menemukan kebenaran yang material terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di November 2020. Bang, menyambung kembali nih terkait sebuah perjanjian. Tadi sempat saya wawancara KMA ya. Nah, memang katanya kalau endorse itu tidak perlu ada kesepakatan perjanjian hitam di atas putih. Betul. Baik pun juga. Betul. Apakah ini upaya dari pihak Abang, kita khususnya untuk membuktikan kalau perjanjian itu memang ada? Ada. Kalau tidak ada angka. Kalau tidak ada tawar-menawar. Tawar-menawar itu adalah bagian dari sebuah kesepakatan. Jadi dari 5 miliar ditawar menjadi 4 miliar, dibayar 2 kali 2 miliar dan 2 miliar. Itu tidak akan terjadi kalau tidak ada sebuah kesepakatan di antara Ismail Maki dengan tergugat satu. Dan yang terpenting dengan adanya peristiwa gugatan ini, saya berharap sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung, ya, saya berharap perkara pidana ini untuk sementara di-hold dulu, menunggu proses hukum perdatanya bergulir dan segera diputuskan. Bang, ini kan perjanjian ya, artinya tidak bisa satu pihak saja yang menjadi istilahnya itu tersangka, harus yang kedua-duanya. Ya. Apakah itu juga nanti akan Abang lakukan ketika di proses sidang selanjutnya? Maksudnya gimana? Di pidananya? Ya kan, maksudnya pidananya kenapa? Kan berawal dari sebuah kesepakatan perjanjian. Nah, di sini kan perjanjian itu tercapai. Artinya yang tadi Abang sampaikan ada kesepakatan memberikan nominal angka. Ya. Nah, kenapa harus kita saja yang menjadi korban dalam kasus ini? Kenapa? Pertanyaan ini jangan tanya ke saya. Artinya Abang akan menempuh. Oh ya, itu nanti di persoalan pidana ya. Jadi hari ini adalah perkara perdatanya seperti apa. Jadi yang saya harapkan sesuai dengan pasal 84 KUH pidana, ada hal-hal yang namanya untuk menunda proses hukum pidananya karena ada perkara perdata. Kalau perdatanya ternyata terbukti, apakah pidananya Gugur. Pidananya akan gugur dengan sendirinya. Karena di situ sudah terbukti adanya uang prestasi. Kalau perkara perdatanya sudah diputuskan dan dinyatakan uang prestasi, maka secara yuridis perkara pidananya itu akan gugur. Pidananya itu akan gugur dengan sendiri.
Artinya nanti barang bukti yang disita akan dikembalikan. Oh ya, itu proses mekanisme yang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Itu pasti ada yang menjadi barang bukti, apa yang ada dalam hal-hal yang disita-sita ya harus kembali kepada yang bersangkutan. Bang, apakah nanti Ismail akan menjadi saksi dan kalau Ismail tumpahnya, pihak. sidangnya akan bergulir di Kalau perdata Ismail pihak, tapi dia berdasarkan peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi, dia diwajibkan hadir. Nah, hadir ini kan berarti harus menjadi kebijakan daripada kejaksaan. Apakah kejaksaan mengizinkan? Nah, kalau kejaksaan tidak mengizinkan, nanti saya sampaikan kepada hakim mediator bahwa posisinya tidak memungkinkan untuk hadir karena Nikita dan Ismail ditahan. Gitu, kan harus ada alasan yang masuk akal sehingga seseorang penggugat prinsipal tidak perlu hadir di pengadilan. Oke, ada lagi deh. Bang, berarti memang, mohon maaf sebelumnya, berarti memang kalau yang gugatan 100M itu Idul Adha. Ya maksudnya ini kan 100M nih Bang, maksudnya dalam arti bahwa memang ini menyangkut nama besar Pak Niki Iya. juga ya Bang. Iya. Nah, berarti rinciannya memang kurang lebih karena memang nama beliau yang sudah besar akhirnya memang munculnya Jadi harganya segitu. proses nilai itu adalah sesuai dengan kadar manusianya yang dirugikan. Jadi sebetulnya intisari gugatan ini jangan Anda bergeser. Nah, intisarinya itu adanya sebuah peristiwa, di mana peristiwa itu adalah kesepakatan secara lisan untuk melakukan sesuatu, di mana dalam kesepakatan lisan itu akan diberikan uang yang awalnya itu disodorkan 5 miliar, ditawar 4 miliar, dibagi 2. Caranya yang 2 miliar ditransfer, yang 2 miliar dibawa secara tunai diterima Ismail Marzuki. Dan itu terjadi November dan diingatkan untuk November lagi tahun 2025. Itulah yang dinamakan sebuah kesepakatan. Karena pasal 1320 KUH Perdata tidak pernah menentukan harus bersifat secara tertulis. Sedangkan yang diatur dalam perjanjian yang tertulis atau harus akte di hadapan notaris itu adalah terkait dengan jual beli tanah. Itu wajib di hadapan notaris dan itu namanya akta notarial, itu beda lagi persoalannya ya. Bang, Kasus di Krimsus, di Reskrimsus. Ya, siapa tahu teman-teman bisa membantu para pencari keadilan yang saat ini membuat pengaduan di Polda Metro Jaya terhadap inisial RJ supaya dia bisa hadir memberikan keterangan yang terang-terang. Oke. Ya, terima kasih Abang, semoga Jangan buatin kamunya ya. Kamunya jangan buatin. Belum, ini masih kasus orang lain. Ini lagi nunggu. ini kasus lain. Kasus mereka perdata yang menggugat tanpa ada apa.